Nah, ini salah satu bank besar di Colorado, kayaknya di Amerika juga termasuk yang besar sih. Kalau Indonesia kayak BCA Mandirinya lah. Ini sekarang mau coba store pakai mesin ATM. Saya harus nunggu karena ada orang di dalam. Ya, ATM-nya sama lah kayak Indonesia ya. Ini kartunya. Di sini lucunya itu bisa ini kartu pakai foto kita. Oke. So, sekarang masukin kartu. Ini kotak depositnya, masukin PIN. Nah, terus saya bilang deposit, masukin cash maksimum 30 lembar. Ini saya ada 100. Dia scanning. Coba saya bilang deposit more item ya, masukin pecahan 5, kita lihat apa jadinya. Harusnya mesinnya pinter karena dia nggak bilang harus sama mata uangnya. Oh ya, cool. Oke, confirm, dan selesai. Thank you, return card. Oke. Nah, ini Bank BBVA. Tahu panjangannya apa? Lupa saya. 24 jam ATM. Ya, kalau ATM sih biasa ya. Di Indonesia juga ada. Ya, kita coba jalanin. Nah, Anda lihat nih ya. Gede kan, lebar parkirnya. Karena ya ini di Colorado sih, state nggak sepadat seperti di mana East, di New York dan kawan-kawan yang waduh tanahnya kecil-kecil. So ini biasa, di Indonesia juga sama ada barang ini. Kita ambil dulu ya. Ini saya mau ngambil uang, mau pindahin. Oh, salah posisi, dia bilang begini masukinnya. Oke. Withdraw other amount. Dia bisa no receipt, e-receipt atau paper receipt. Saya mau e-receipt. Di sini itu orang lebih apa ya, ramah lingkungan, nggak perlu dikit-dikit print. Biasa lah, habis ini duitnya keluar lah. Ini mah standar lah ya, yang nggak standar habis ini. Oke. So kita lanjut ke bank berikutnya. Nah, sekarang mau ke Wells Fargo lagi. Cuma ini cabang besar. Apa ya? KCU ya, kantor cabang utama. Nah, Wells Fargo. Jadi, ini ada jalur khusus ya, sama drive-thru juga. Nah, kalau Anda lihat nih ya, paling kanan tuh tulisannya ATM. Yang kiri commercial open. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 5, 6. Nah, kita ambil yang kanan aja deh. Jadi apa nih commercial open ini? Ini layanan perbankan yang unik. Lihat tabung ini. Jadi tabung ini itu connect ke dalam tuh. Yang kaca ada tulisan 1, 2, 3. Nah, di situ ada orang yang dari kaca dia ngelihat kita. Nah, kalau kita berhenti sini, dia bunyi nih. Hello. Oh,
pencet call deh ya. Good morning, how are you today? Hey, good morning. I'm good. How are you? Good, thanks. What can I do for you? I'd like to deposit to my checking account, please. Okay, sounds good. Send it on over whenever you're ready. Okay, so what do you need other than the money, of course? Is it cash? It is cash, yes. I'll need your ID with that as well, please. Oh, do you need the Wells Fargo ATM card? That'd be helpful, yes. Okay, perfect. So, I'm gonna drop it off here in the queue. Okay. So it's there $500. And then do I need to press send? Yep, just press send. Judulnya nggak ngerti. Oke, bro. Perfect. So, ini cuk. Wah, dia lewat sini nih. Dia masuk ke dalam, nggak tahu nih siapa yang ngelayanin antara 1, 2, 3. Jadi, ini uniknya, ini saya yakin di Indonesia nggak ada nih. Ya butuh parkir yang besar juga ya. Jadi, pada saat pandemi ini sangat kepake. Karena orang nggak mau turun ke bank kan. Jadi transaksi perbankan yang non ATM, store tadi kita udah lihat ya, bisa pakai ATM, narik juga bisa. Tapi kan narik ATM misalnya kita mau yang pecahannya 5, 10 itu nggak bisa. ATM biasanya cuma keluarin yang pecahan 20. Jadi ini yang kepake nih. Terus di sini ada syarat-syaratnya. Kalau kita mau store koinnya itu nggak boleh lebih dari 2 roll karena berat. Terus $1.000 untuk cashback transaksi. Dia butuh 2 jenis kartu. Tadi saya kasih SIM sama kartu ATM-nya. So kalau untuk transaksi yang bukan pembayaran harus masuk ke dalam di lobbynya. And you just want that in the checking account, correct? It is checking account, please. Thank you. Okay. So ini speakernya, cool ya. Dan ya nggak selalu ya, tapi tergantung bank juga. Kalau kayak ini karena dia bank besar, dia tuh punya pegawai yang khusus dedikasi untuk bagian sini. Jadi kalau misalnya di dalam antriannya rame, ya sini dapat prioritas, lebih enak, lebih cepat. Di sebelah itu, nih ini belakang nih mesin ATM. Buset nih, biasanya baret-baret gini gara-gara mobil gede nyenggol nih. Nah ini ada lagi Might di sebelah mau ngapain nih? Praktis lah. Di sini karena apa ya? Ya di seluruh dunia sih pada dasarnya sih. Waktu orang juga terbatas, mau serba cepet, praktis ya. Di sini tuh dibikin gitu sepraktis mungkin supaya apa pelanggan cukup. You too, thank you. Terima kasih. Ntar keluar nih dia turun. Pelan-pelan nih kayaknya pakai angin nih. Tadi buka. Cet. Cus. Oke. Ini balik. Kasih paper clip. Terus slip storannya. Asik ya. Oke. Nah, kalian sudah lihat kan? Jadi ada 3 jenis ATM yang di dalam bank itu biasa. Bisa setor, saya rasa saya juga pernah lihat di Indonesia. Mungkin nggak banyak, tapi di sini hampir semua ATM bisa store. Terus yang kedua, itu adalah drive-thru. Tapi drive-thru yang kita lihat kedua di BBVA, itu adalah drive-thru yang tidak full service. Hanya urusannya dengan ATM. Terus yang ketiga, itu yang benar-benar praktis menurut saya, terutama lagi pandemi, seperti yang sudah saya bahas. Jadi, enak kan? Kita masuk drive-thru yang full service ada 6 lane lagi. Ya udah, lewat duitnya ke sana. Nah, mungkin ada yang bertanya juga gitu, emang aman ya ngirim duit lewat tabung gitu ya? Nah, ini kejadian nih. Kalau Anda lihat screen saya nih ya, ini di Atlanta, jadi di state of Georgia. Ada seorang wanita itu ngirim uang $9.000 lewat drive-thru, lewat tube tadi kan tabung. Terus ada kesalahpahaman lah, duitnya hilang. Apa nih berita ya kita lihat nih. Saya bisa ketawa sekarang, kalau kejadian mas saya juga nangis mungkin. Jadi nama orangnya Loslin Baitney. Dia bilang nggak ketawa pada saat dia menuju ke bank kan. Jadi singkatnya, ini wanita dia masuk ke dalam drive-thru station tanggal 9 November, dia nggak sebut tahunnya, kayaknya tahun lalu. Dengan tujuan untuk deposit $9.000 tunai.
Dia nggak tahu kan limitnya kan mungkin ya. Terus dia kirim uangnya ke teller melewati tabung tadi. Ke drive-thru line kan. Terus begitu duitnya masuk ke tellernya, si tellernya bilang lewat speaker, duitnya terlalu banyak nih, Anda mesti masuk ke dalam, gitu kan. Apa yang terjadi? Wanita ini parkir, dia masuk ke dalam, terus dia nanya sama tellernya, mana fulus aneh, gitu kan. Terus dia bilang gini, oh, duitnya ini udah saya kirim balik tadi lewat tube juga, gitu. Jadi channel 2 ini kayak local newsnya gitu kan. Terus begitu mereka cek, duitnya udah hilang. Nah, tellernya bilang, oh makanya, kenapa mobil di belakang Anda, dia bilang nih ya, itu nggak pernah transaksi apa-apa. Dia just pergi aja gitu loh. Terus si perempuannya kesel, dia bilang, karena lu kasih duit gua ke dia gitu loh. Dalam hati dia bego banget sih. Ya udah, akhirnya ini kan terjadi ini kan, kesalahpahaman nih kan, ada perbedaan nih, discrepancy. Jadi antara si teller banknya itu kasih tahu si perempuan ini bahwa dia akan kirim uangnya balik. Ya, pokoknya ada kesalahpahaman lah intinya kan. Ini sampai ke investigasi polisi. Terus si perempuan tuh juga bilang, orang yang tadi itu nyolong juga dia punya SIM sama kartu ATM-nya. Karena kan kalau Anda lihat video saya kan gitu kan. Jadi taruh duit cash atau cek sama aja nggak masalah. Terus taruh SIM terutama, terus kartu ATM-nya. Nah, polisi juga bilang security kamera nih ya, CCTV-nya itu kan ngerekam gitu. Tapi si banknya ini kejadian di Wells Fargo juga lagi. Dia menolak untuk komentar. Ya nggak tahu gimana, tapi akhirnya kayaknya berakhir baik sih. Jadi official petugasnya Wells Fargo, petugas resepsinya bilang Anda akan dapat uangnya di hari berikutnya. Jadi tetaplah ada ininya ya, downside-nya juga. Saya sempat kepikir karena saya nggak pernah store duit banyak-banyak. Paling banyak mungkin 1.000 lah. Jadi kayak dia ini 9.000 lewat tabung itu saya sih takut sih jujur aja sih. Karena kan pada saat kita taruh nggak ada yang ngitung, nggak ada yang lihat. Begitu sampai dalam, orang dalam bilang, hey duitnya cuma 8.000, mau ngomong apa? Dispute-nya gimana? Gimana cara buktiinnya? Saya kirim duit 9.000, sampai dalam dia lapornya 8.000. Sebagaimana juga saya tahu dia nggak ambil uangnya. Ya bisa sih pakai security kamera. Cuma kalau orang udah punya niat buruk, cepet lah dia gerakan, ketutup atau apa nggak kelihatan gitu. Oke, so video kali ini agak singkat, cuma sekedar informasi aja. Semoga bermanfaat. Nggak bermanfaat juga nggak apa-apa ya, paling nggak tahu lah, wawasan namanya, bukan bermanfaat ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye my friend.